Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang eh, tugas dari kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja untuk Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang K3 untuk APD, bidang penyelaman, pengelasan, bahan berbahaya, user guide, dan infografis. Di next. Oke, ini merupakan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada saya Muhammad Ramdhani dan, dan yang lain. Oke, di next saja. Oke, untuk selanjutnya ini ada outline-nya. Yang pertama itu ada APD, yang kedua itu ada bidang penyelaman, yang ketiga itu pengelasan, yang keempat bahan berbahaya, yang kelima user guide, dan yang terakhir itu infografis. Next. Oke, yang pertama itu ada alat pelindung diri APD. Ya, menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor per 08 garis miring men garis miring 7 garis miring 2010 tentang alat pelindung diri dengan menimbang bahwa sebagai pelaksana ketentuan pasal 3, pasal 4 ayat 1, pasal 9, pasal 12, pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja perlu diatur mengenai alat pelindung diri. Yang kedua, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A perlu diatur dengan peraturan menteri. Untuk mengingatnya, ini terdiri dari 6. Yang kemudian yang terakhir itu adalah memutuskannya. Yang pertama itu adalah peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi tentang alat pelindung diri. Bisa di next. Oke, untuk pasal pertama yang berisi tentang pengertian dan maksud dengan alat pelindung diri, pekerja, buruh, pengusaha, pengurus tempat kerja, pegawai, pengawas tenaga kerjaan, dan ahli keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk pasal 2-nya itu berisi tentang pengusaha atau pengurus wajib menyediakan APD untuk pekerja, buruh di tempat kerja berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan diberikan secara cuma-cuma kepada pekerja. Pasal ketiga yang berisi tentang jenis APD yang dimaksud di pasal 2 antara lain pelindung kepala, pelindung mata, muka, pelindung telinga, pelindung pernapasan beserta pelengkapan, pelindungan tangan, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu pasal 4 yang berisi tentang APD yang wajib digunakan di seluruh tempat kerja dan pekerjaan yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja antara lain mesin, pesawat, alat perkakas, pembangunan, pertanian, pertambangan, dan lain-lainnya. Baru yang kemudian itu ada pasal kelima yang berisi tentang pengusaha atau pengurus wajib mengumumkan secara tertulis dan memasang rambu-rambu mengenai kewajiban penggunaan APD di tempat kerja. Baru pasal 6 yang berisi tentang pekerja atau buruh wajib menggunakan APD sesuai dengan pekerjaannya ketika memasuki tempat kerja dan pekerja buruh berhak menyatakan keberatan bila APD yang disiapkan tidak memenuhi syarat dan ketentuan. Ya, next. Selanjutnya yaitu pasal 7 yang berisi tentang pengusaha atau pengurus wajib melaksanakan manajemen APD di tempat kerja. Adapun manajemen kerja APD kerja ini maksud adalah identifikasi kebutuhan dan syarat APD, pemilihan APD sesuai dengan jenis bahaya dan kebutuhan, kenyamanan pekerja buruh, pelatihan, penggunaan, perawatan dan penyimpanan, penata laksanaan, pembuangan atau pemusnahan, pembinaan, inspeksi dan evaluasi pelaporan. Selanjutnya itu pasal 8 yang berisi tentang APD yang sudah layak pakai dan habis masa pakainya harus dibuang dan dimusnahkan. Pasal 9, pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan pasal pasal 4 dan pasal 5 dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Untuk pasal 10, pengawasan terhadap ditaatinya peraturan menteri ini dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan. Pasal 11, peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya pada tanggal 6 Juli 2010. Bisa di next.
Oke, selanjutnya itu Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Instruksi Menteri Tenaga Kerja nomor INS 2 garis miring M garis miring BW garis miring BK garis miring 1984 tentang pengesahan alat pelindung diri Menteri Tenaga Kerja dalam menimbang untuk pertimbangannya ada 4 dan mengingatnya itu ada 3 dan menginstruksikan kepada yang pertama itu saudara kepada kantor wilayah Departemen Tenaga Kerja di seluruh Indonesia, yang kedua itu segera memerintahkan kepada para pegawai BNPTK yang berada di wilayah untuk next. Kepada yang pertama, mengawasi pemakaian alat pelindung diri perorangan sesuai dengan ruang lingkup dan jenis penggunaan serta pekerjaannya. Yang kedua, mengawasi pengendara dan pemakaian alat-alat pelindung diri per orang baik buatan dalam negeri maupun luar negeri. Yang ketiga, setiap produk alat-alat pelindung diri yang dibuat dihasilkan di dalam negeri harus melalui memiliki sertifikat kelayakan dari DENKK dan Hiperkes. Yang keempat, untuk produk-produk luar negeri dengan sertifikat kelayakan yang senilai dengan standar di Indonesia dapat beredar dengan rekomendasi dari DENKK dan Hiperkes. Dan yang kelima, mengambil langkah-langkah tindakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus atau pengusaha tenaga kerja yang tidak memenuhi ketentuan. Kepada kedua, dalam pelaksanaan instruksi ini agar berhubungan dan bekerja sama dengan pihak pemerintah daerah, kantor wilayah departemen perdagangan, dan kantor wilayah departemen perindustrian setempat, demi tertibnya pengawasan, pemakaian, dan peredaran alat pelindung dari perorangan. Kepada yang ketiga, segala sesuatu yang belum diatur sehubungan dikeluarkan oleh surat instruksi ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Bina Norma Keselamatan Kerja. Dan kepada empat, instruksi mulai berlaku sejak tanggal 30 Agustus 1984 di Jakarta. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ini masuk ke pengelasan. Seri next. Ya, menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor per 02 garis miring men garis miring 1982 tentang kualifikasi juru las di tempat kerja. Oke, langsung ke bab 1, yaitu ketentuan umum. Untuk pasal satunya itu dalam peraturan menteri berisi tentang tempat kerja pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1970. Untuk pasal 2 itu berisi tentang peraturan menteri klasifikasi juru las untuk keterampilan pengelasan, sambungan las, tumpul, dan proses las busur listrik, las busur listrik submerged, las gas busur listrik tungsten, dan las karbit atau kombinasi dari proses las tersebut. Pasal 3 dalam peraturan menteri berisi tentang juru las yang dianggap terampil apabila telah menempuh ujian las dengan hasil yang memuaskan. Pasal 4 yang berisi tentang syarat-syarat juru las antara lain berbadan sehat, baik fisik maupun mental, dinyatakan dengan surat keterangan dokter pemeriksaan kesehatan pada tenaga kerja, ketentuan yang berlaku berumur sekurang-kurangnya 18 tahun. Pasal 5 yang berisi tentang jenis pekerjaan las yang ditetapkan pada sertifikat juru las pada pekerja las yang beraneka ragam. Tiap jenis pekerjaan las dilakukan oleh juru las sesuai dengan jenis pekerjaan las yang tercantum pada masing-masing sertifikat juru las. Pasal 6 yang berisi tentang golongan juru las terbagi 3, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Next. Selanjutnya bab 1 ketentuan pasal 7 yang berisi tentang pekerjaan las yang boleh dilakukan oleh juru las 1, 2, dan 3. Bab 2, pengujian juru las. Pasal 8, pengujian juru las terdiri dari ujian teori dan uji praktek. Pasal 9 berisi tentang ujian teori. Pasal 10 yang berisi tentang setiap peserta juru las harus dapat menunjukkan keterampilan mengelas. Pasal 11-nya yang berisi tentang setiap ujian praktek juru las harus menempuh contoh percobaan las pelat dan pipa. Di sini next. Lanjut untuk ke pasal 12 yang berisi tentang juru las tidak lulus ujian dapat diberikan kesempatan ujian ulang. Jika tidak lulus juga maka diharuskan mengikuti latihan las perbaikan keterampilannya. Bagi juru las yang sudah lulus akan tetapi dalam waktu 6 bulan tidak dapat membuktikan melakukan pekerjaan las sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat harus dikembalikan untuk menempuh ujian ulang. Bab 3, syarat lulus ujian. Untuk pasal 13 berisi tentang tahapan percobaan las diuji urutan sebagai berikut: simpang tampak, radiografis, makrokopis, sifat mekanis beserta dan tentuannya.
Pasal 14 berisi tentang penilaian pengujian sifat tampak pada hasil les yang dinilai dari 7 ketentuannya. Pasal 15 berisi tentang penilaian pengujian radiografis hasil les yang dinilai dari 7 ketentuannya. Pasal 16 yang berisi tentang penilaian penguji mikroskopis pada hasil las yang dinilai dari ketentuan yang telah ditetapkan. Pasal 17 yang berisi tentang penilaian pengujian mekanis pada hasil yang dinilai dari ketentuan yang telah ditetapkan. Next. Selanjutnya itu adalah bab 4, batas perlakuannya bahan contoh percobaan las, pasal 18, kelompok bahan dan batas berlakunya jenis logam untuk contoh percobaan las dibagi uji juru las sesuai dengan yang telah ditentukan. Pasal 19, bahan induk yang akan digunakan untuk mencoba percobaan las dikelompokkan sesuai dengan yang ditentukan. Pasal 20, bahan pengisi fluksi dari gas terdiri dari las busur, las listrik, las karbit, dan lain-lain. Pasal 21 ada untuk las busur, elektroda, las dibagi dalam kelompok sesuai dengan yang ditentukan. Pasal 22 untuk las karbit, kuat las dibagi dalam kelompok sesuai dengan ketentuan. Pasal 23 untuk las busur listrik, tungsten inert gas welding, kawat las dibagi kelompok sesuai dengan ketentuan. Pasal 24 untuk las busur listrik Summergate, elektroda las dibagi dalam kelompok sesuai dengan ketentuannya. Bisa di next. Oke, untuk pasal 25, posisi percobaan las berlaku untuk posisi las tertentu sesuai dengan ketentuan. Pasal 26, percobaan dari suatu proses las yang lain atau ke kelas kombinasi diperlukan uji ulang. Untuk bab 5, ketentuan lain, pasal 27, pengalasan contoh percobaan las seperti pada ketentuan dilakukan dari satu sisi tanpa plat, alas, dan berlaku untuk teknik pengelasan dari dua sisi. Pasal 28, bagi juru las yang telah menempuh ujian juru las lulus dengan klasifikasi golongan 1, golongan 2, dan golongan 3 yang ditetapkan oleh direktur. Bisa di next. Bab 6, bab terakhir yaitu ketentuan penutup. Pasal 29, juru las yang telah menempuh ujian juru las dengan hasil memuaskan diberikan sertifikat juru las sesuai dengan klasifikasinya. Pasal 30, pengawasan juru las dilakukan oleh pegawai pengawas. Pasal 31, setiap 3 bulan sekali pengurus satu juru las harus memperlihatkan buku kerja juru las kepada pegawai pengawas. Pasal 32, pengurus wajib melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap ditaatinya peraturan menteri ini. Pasal 33, pengurus yang tidak mentaati ketentuan tersebut akan dihukum dengan hukuman kurungan selama 3 bulan atau denda setinggi-tinggi Rp100.000 sebagaimana dimaksud di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Pasal 34, pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan menteri ini ditetapkan oleh direktur. Pasal 35, segala peraturan yang mengatur klasifikasi juru las yang tidak bertentangan dengan peraturan menteri ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 36, peraturan menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 1982. Baik, yang selanjutnya ada bahan kimia berbahaya. Jadi Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor 187 garis miring Men garis miring 1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya. Menimbang bahwa kegiatan industri yang mengolah, menyimpan, mengedarkan, mengangkat, dan mempergunakan bahan-bahan kimia berbahaya akan terus meningkat sejalan dengan perkembangan pembangunan. Yang kedua, bahwa untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, akibat penggunaan bahan kimia berbahaya di tempat kerja, maka perlu diatur pengendaliannya. Yang ketiga, bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor Kep 612 garis miring Men garis miring 1989 tentang penyediaan data bahan berbahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja sudah tidak sesuai lagi, maka perlu disempurnakan. Mengingat yang pertama pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang kedua Keputusan Presiden Nomor 122 garis miring tahun 1998 tentang pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan, yang ketiga Peraturan Menteri Tenaga Kerja
nomor 2 garis miring 1980 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja. Yang keempat, Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 2 tahun 1992 tentang tata cara penunjukan kewajiban dan wewenang ahli keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang terakhir adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 4 tahun 1995 tentang perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja. Bab 1 ketentuan umumnya. Pasal 1 bahan kimia berbahaya yang merupakan bahan kimia dalam bentuk tunggal atau campuran yang berdasarkan sifat kimia dan atau fisika atau toksiologi berbahaya terhadap tenaga kerja, instalasi, dan lingkungan. Untuk nilai ambang yang di sini ada lethal dose itu 50 adalah dosis yang menyebabkan kematian pada 50% binatang percobaan. Lethal concentration 50 atau LC 50 adalah konsentrasi yang menyebabkan kematian pada 50% binatang percobaan. Kemudian pasal 2, pengusaha atau pengurus yang menggunakan, menyimpan, memakai, memproduksi, dan mengangkut bahan kimia berbahaya wajib mengendalikan bahan kimia berbahaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Pasal 3, pengendalian bahan kimia berbahaya sebagaimana pada pasal 2 meliputi A. Penyediaan lembar data keselamatan bahan atau LDKB pada label, dan yang kedua adalah penunjukan petugas K3 Kimia dan ahli K3 Kimia atau PT. Pasal 4, lembar data keselamatan yang dimaksud dalam pasal 3 itu meliputi identitas bahan dan perusahaan, komposisi bahan, tindakan pertolongan pertama atau P3K, tindakan penanggulangan kebakaran, tindakan mengatasi kebocoran dan tumpahan, penyimpanan dan penanganan bahan, pengendalian pemajanan dan alat pelindung diri, sifat fisika dan kimia, stabilitas dan reaktivitas bahan, informasi toksiologi, informasi ekologi, pembuangan limbah, pengangkutan bahan, informasi peraturan perundang-undangan, dan informasi lain yang diperlukan. Pada pasal 5, labelnya itu dalam pasal 3 meliputi nama produk, identifikasi bahaya, tanda bahaya, dan artinya, uraian resiko dan penanggulangannya, tindakan pencegahan, instruksi dalam hal terkena atau terpapar, instruksi kebakaran, instruksi tumpahan atau bocoran, instruksi pengisian dan penyimpanan, referensi, dan nama alat dan nomor telepon pabrik pembuat atau distributor. Pasal 4, lembar data keselamatan. Selanjutnya, Bab 3, penetapan potensi bahaya instalasi. Pasal 7, pengusaha atau pengurus wajib menyampaikan daftar nama, sifat, dan kuantitas bahan kimia berbahaya di tempat kerja dengan mengisi formulir sesuai contoh seperti pada tercantum pada lampiran keputusan Menteri kepada kantor departemen atau dinas tenaga kerja setempat. Pasal 8, kantor departemen atau dinas tenaga kerja menetapkan kategori potensi bahaya perusahaan atau industri yang bersangkutan. Potensi bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari pertama bahaya besar, kedua bahaya menengah, ketiga kategori potensi bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu berdasarkan nama kriteria serta nilai ambang kuantitas atau NAK bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Pasal 9, kriteria bahan kimia berbahaya itu yang pertama bahan beracun, yang kedua sangat beracun, yang ketiga cairan mudah terbakar, keempat cairan sangat mudah terbakar, kelima gas mudah terbakar, keenam bahan mudah meledak, ketujuh bahan reaktif, dan terakhir bahan oksidator. Selanjutnya pasal 10, bahan kimia termasuk kriteria bahan beracun atau sangat beracun sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ditetapkan dengan memperhatikan sifat kimia, fisik, dan toksik. Sifat kimia, fisika, dan toksik bahan kimia yang dimaksud pada ayat 1 itu ditetapkan sebagai bahan beracun dalam hal pemajanan melalui mulut LD 50 lebih besar 25 atau lebih kecil dari 200 mg. Kemudian bahan sangat beracun dalam hal pemajanan melalui mulut LD 50 lebih kecil 25 mg per kilogram berat pada atau kulit LD 50 lebih kecil 50 mg per kilogram berat badan. Pasal 11, bahan kimia termasuk kriteria cairan sangat mudah terbakar, cairan sangat mudah terbakar, dan gas mudah terbakar sebagaimana dimaksud dalam pasal 9. Sifat kimia dan fisika.
Sifat fisika dan kimia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan cairan mudah terbakar dalam hal titik nyala lebih besar 210 derajat Celcius dan lebih kecil dari 55 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Cairan sangat mudah terbakar dalam hal titik nyala kurang dari 210 derajat Celcius dan titik didih lebih besar dari 200 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Gas mudah terbakar dalam hal titik didih kurang dari 20 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Bahan kimia ditetapkan termasuk kriteria mudah meledak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf F apabila reaksi kimia bahan tersebut menghasilkan gas dalam jumlah dan tekanan yang besar serta suhu yang tinggi. Bahan kimia termasuk kriteria reaktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 apabila bahan tersebut bereaksi dengan air mengeluarkan panas dan gas yang mudah terbakar atau bereaksi dengan asam mengeluarkan panas dan gas yang mudah terbakar atau beracun atau korosif. Bahan kimia ditetapkan termasuk kriteria oksidator sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 apabila reaksi kimia atau penguraiannya menghasilkan oksigen dan dapat menyebabkan kebakaran. Kemudian nilai ambang kuantitas atau NaK bahan kimia yang termasuk kriteria beracun atau sangat beracun sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 ditetapkan sebagai tercantum dalam lampiran 3 keputusan Menteri Menteri ini. Di sini dalam pasal 14 ada nilai ambang kuantitas atau NaK bahan kimia. Kemudian pasal 15 perusahaan atau industri yang mempergunakan bahan kimia berbahaya dengan kuantitas melebihi NaK sebagaimana dimaksud dikategorikan sebagai perusahaan yang mempunyai potensi bahaya besar. Perusahaan atau industri yang mempergunakan bahan kimia dengan kuantitas sama atau lebih kecil dari NaK sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dikategorikan sebagai perusahaan yang mempunyai potensi bahaya menengah. Kemudian ada kewajiban pengusaha atau pengurus pasal 16 perusahaan yang dikategorikan mempunyai potensi bahaya besar wajib memperkerjakan petugas K3 kimia dengan ketentuan apabila dipekerjakan dengan sistem kerja non-shift sekurang-kurangnya 2 orang dan apabila dipekerjakan dengan sistem kerja shift sekurang-kurangnya 5 orang. Mempekerjakan ahli K3 sekurang-kurangnya 1 orang, membuat dokumen pengendalian potensi bahaya, melaporkan setiap perubahan nama bahan kimia dan kuantitas bahan kimia, melakukan pemeriksaan dan pengujian faktor kimia yang ada di tempat kerja sekurang-kurangnya 6 bulan sekali, melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi yang ada di tempat kerja sekurang-kurangnya 2 tahun sekali, melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Yang kedua, pengujian faktor kimia dan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh perusahaan jasa ketiga atau instansi yang berwenang. Pasal 17, perusahaan yang dikategorikan mempunyai potensi bahaya menengah yaitu mempunyai petugas K3 kimia dengan ketentuan apabila dipekerjakan dengan sistem kerja non-shift sekurang-kurangnya 1 orang dan apabila dipekerjakan dengan mempergunakan shift sekurang-kurangnya 3 orang. Membuat dokumen pengendalian potensi bahaya, melaporkan setiap terjadi perubahan mengenai nama bahan kimia dan kuantitas bahan kimia, melakukan pemeriksaan dan pengujian faktor kimia, melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi, sekurang-kurangnya 3 tahun sekali, melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Pasal 18, hasil pengujian faktor kimia dan instalasi sebagaimana dimaksud pada pasal 16 dan 17 dipergunakan sebagai acuan dalam melakukan pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Pasal 19, dokumen pengendalian potensi bahaya pada ayat 16 yaitu identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, kegiatan teknis, rancang bangun konstruksi, kegiatan pembinaan tenaga kerja di tempat kerja, dan prosedur kerja aman. Pasal 20, dokumen pengendalian potensi bahaya besar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 disampaikan kepada kantor wilayah Departemen Tenaga Kerja dan tembusan kepada kantor Departemen Dinas Tenaga Kerja. Pasal 21, kantor wilayah Departemen Tenaga Kerja atau Dinas Tenaga Kerja setempat selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah menerima dokumen pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, melakukan penelitian kebenaran isi dokumen dan dokumen pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang telah dinyatakan kebenarannya sesuai ayat 2. Penunjukan petugas K3 kimia dan ahli K3 kimia, petugas K3 kimia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 melakukan identifikasi bahaya, melaksanakan prosedur kerja aman, melaksanakan prosedur penanggulangan keadaan darurat, pengembangan pengaturan K3,
Dan yang kedua, untuk dapat ditunjuk sebagai petugas K3 kimia ditetapkan bekerja pada perusahaan yang bersangkutan tidak dalam masa percobaan, hubungan kerja tidak didasarkan perjanjian kerja waktu tertentu, atau PKWT telah mengikuti kursus teknis K3 kimia. Pasal 23, ahli K3 kimia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 itu membantu mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan K3 bahan kimia berbahaya, memberikan laporan kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk, merahasiakan segala keterangan dan berkaitan dengan rahasia perusahaan atau instansi yang didapat karena jabatannya, menyusun program kerja pengendalian bahan kimia, melakukan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, mengusulkan pembuatan prosedur kerja, dan penanggulangan keadaan darurat pada pengusaha atau pengurus. Pasal 24, penunjukan petugas K3 yang dimaksud dalam pasal 21 ditetapkan berdasarkan permohonan tertulis dari pengusaha atau pengurus kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk. Yang pertama itu adalah daftar riwayat hidup, surat keterangan berbadan sehat dari dokter, surat keterangan pernyataan bekerja penuh dari perusahaan, fotokopi ijazah atau surat tanda tamat belajar, dan sertifikat khusus teknis petugas K3 kimia. Selanjutnya di bidang penyelaman, di sini itu berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penetapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, pelaksanaan pembinaan K3 pekerjaan penyelaman dalam air itu ada penyelenggara pembinaan, persyaratan umum peserta, kemudian persyaratan pekerja selam kelas 1 itu menyelesaikan modul A, mengikuti pembinaan selama 85 jam pelajaran. Kemudian untuk persyaratan pekerja selam kelas 2 memiliki sertifikasi pekerja selam kelas 1, memiliki logbook sekurang-kurangnya yang dapat diuraikan dalam tabel, kemudian menyelesaikan modul B dan C, mengikuti pembinaan selama 150 jam pelajaran. Persyaratan untuk pekerja selam kelas 3, yang pertama memiliki sertifikat pekerja selam kelas 2, memiliki logbook sekurang-kurangnya sebagaimana diuraikan dalam tabel, menyelesaikan modul D, dan mengikuti pembinaan selama 54 jam pelajaran. Untuk syaratnya, pekerja selam kelas 1 memiliki kompetensi untuk melakukan penyelaman dengan aman menggunakan peralatan scuba dengan maksimum kedalaman 30 meter, dasar-dasar pengikatan, penggunaan lifting bags, teknik pencarian objek atau diver search techniques. Kemudian pekerja selam kelas 2 memiliki kompetensi untuk melakukan penyelaman menggunakan SSBA atau Surface Supplied Breathing Apparatus di perairan di darat, perairan pantai, dan perairan lepas pantai pada kedalaman maksimum 50 meter. Pekerja selam kelas 3 memiliki kompetensi untuk melakukan pekerjaan penyelaman saturasi sebagai bellman dan pekerja selam dengan menggunakan gas campuran yang sesuai. Kemudian ini untuk penerbitan sertifikat bagi yang baru mengikuti pembinaan dan bagi yang sudah pernah mengikuti pembinaan. Kemudian lisensi pekerja selam, di sini ada contohnya. Kemudian di sini ada lampiran untuk materi pembinaan pekerja selam kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 berdasarkan peraturan nomor 64 PPK garis miring 11 tahun 2013. Oke, selanjutnya pembahasan tentang infografis. Di infografis ini terdiri dari lisensi K3 yang asli. Di sini berisikan yang pertama ada identitas pemilik lisensi K3 dan masa berlakunya. Kemudian ada juga nomor register yang terdaftar di Kemnaker. Kemudian ada logo timbul atau emboss Kemnaker RI. Kemudian ada keterangan klarifikasi pesawat atau peralatan. Kemudian instansi penerbit yang berwenang. Kemudian ada latar belakang tulisan K3 Unggul Indonesia Maju. Selanjutnya ada keterangan jenis alat beserta kelasnya. Lalu ada logo air atau watermark di dalam lisensi. Kemudian ada tempat dan tanggal diterbitkannya lisensi.
Kemudian terdapat tanda tangan pejabat yang berwenang, dibubuhi stempel Kemenaker RI, kemudian ada foto pemilik lisensi, dan yang terakhir ada barcode. Nah, untuk melakukan pemeriksaan lisensi dapat dilakukan secara online melalui link yang ada di layar PPT ini. Next. Kemudian terdapat dasar hukum pemberlakuan pencabutan dan sanksi perusahaan jika memperkerjakan personil K3 yang tidak memiliki lisensi. Nah, untuk dasar hukumnya ada beberapa. Kemudian ada jenis-jenis lisensi K3. Yang pertama itu ada operator, itu berisikan operator pesawat angkat dan pesawat angkut, kemudian ada operator pesawat uap, kemudian ada operator pesawat tenaga dan produksi, kemudian ada operator elevator dan eskalator, kemudian ada operator las, kemudian ada teknisi K3, itu yang pertama ada teknisi pesawat angkat dan pesawat angkut, kedua ada teknisi pesawat uap, ketiga ada teknisi bejana tekanan dan tangki timbun, yang keempat ada teknisi pesawat tenaga dan produksi, kemudian ada teknisi listrik, teknisi elevator dan eskalator, terus ada teknisi perancah, kemudian ada teknisi deteksi gas, dan yang terakhir ada teknisi pestisida. Kemudian ada petugas atau juru, yang pertama itu petugas K3 kimia, petugas peran kebakaran, yang ketiga koordinator penanggulangan kebakaran, yang keempat ada regu penanggulangan kebakaran, tenaga kerja bangunan tinggi, tenaga kerja pada ketinggian, supervisi perancah, juru las, juru ikat, petugas K3 ruang terbatas, petugas penyelamat, petugas K3 selam, petugas K3 asbes, petugas P3K di tempat kerja. Next. Baik, selanjutnya user guide. Next. Jadi yang pertama ini ada cara pendaftaran SKP, ahli K3 dan auditor internal. Nah, jadi ini gambar halaman utama teman K3-nya. Nah, jadi sebelum melakukan pendaftaran SKP ahli K3 atau auditor internal, PJK3 ini wajib melakukan pengecekan data terlebih dahulu pada modul e-personal K3. Apakah personel tersebut sudah terdaftar pada database teman K3? Kemudian kita cari data personalnya. Oke, next. Jadi ini untuk langkah selanjutnya, pertama kita masukkan nama personel dan tanggal lahir yang sesuai dan tertera pada lisensi yang kita daftarkan sebelumnya. Kemudian kita klik submit, muncul pada gambar di bawah ini. Kemudian apabila nama personel tersebut tidak muncul seperti gambar tersebut, harap segera menghubungi layanan teman ketiga untuk mengaktifkan nama personel tersebut untuk dapat melanjutkan proses selanjutnya. Next. Baik, selanjutnya itu setelah langkah pertama PJK3 harus melakukan permohonan terlebih dahulu dengan mengisi nomor surat, tanggal surat, jumlah personel, dan mengupload file surat permohonannya. Setelah itu kita klik tombol submit. Setelah itu kita diarahkan secara otomatis ke menu berikutnya, yaitu kirim data personel. Nah, kemudian setelah itu akan diarahkan ke halaman info personel dengan klik tombol tambah untuk mencari data personel ahli K3. Kemudian setelah itu akan tampil list data dari personel tersebut. Pilih mana yang akan didaftarkan, kemudian klik tombol action. Next.
Kemudian tata cara perpanjangan personel K3 secara kolektif individu. Jadi ini tampilan awal dari teman K3. Sebelum melakukan perpanjangan lisensi personel, PJ K3 wajib untuk melakukan pengecekan data terlebih dahulu pada modul personel K3. Apakah personel tersebut sudah terdaftar pada database teman K3? Dan kita klik cari data personel. Kemudian kita memasukkan nama personel sesuai tanggal lahirnya yang sesuai dan tertera pada lisensi yang sudah didaftarkan sebelumnya. Kemudian kita lakukan submit. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa kita di website teman K3.kemenkemnaker.id. Nah, kemudian ini ada perpanjangan personel K3 kolektif. Yang pertama, PJ K3 dapat melakukan perpanjangan PJ K3 dalam dashboard PJ K3 secara kolektif minimal 2 calon personel. Kemudian kedua, PJ K3 sebelum melakukan perpanjangan personel K3 secara kolektif harus melakukan verifikasi atau validasi data calon personel K3 tersebut. Bisa melalui website teman K3 atau bisa langsung menghubungi PIC teman K3 apabila data calon personel K3 tersebut tidak dapat ditemukan. Kemudian selanjutnya sebelum melakukan permohonan harus terlebih dahulu untuk data calon personel seperti dokumen dan lain-lain dipersiapkan dalam bentuk format PDF atau JPG dengan ukuran tidak melebihi dari 8 MB. Dan selanjutnya diperhatikan juga untuk pengisian data calon personel, hindari penggunaan tanda baca seperti tanda pagar dan lain-lain karena akan bermasalah pada saat penguploadan atau kirim data. Kemudian yang B, perpanjangan personel K3 individu. Personel K3 yang telah terregister dapat melakukan perpanjangan personel K3 dalam dashboard personelnya secara individu, maksimal 1 orang, hanya terbatas pada personel saja. Kemudian personel selanjutnya, personel K3 sebelum melakukan perpanjangan personel K3 secara kolektif harus melakukan verifikasi validasi data calon K3 tersebut melalui website teman K3. Sebelum melakukan permohonan dulu data personel dipersiapkan dalam bentuk format PDF atau JPG yang lebih dari 8 MB dan diperhatikan juga untuk pengisian data calon personel tersebut untuk menghindari tanda baca seperti pagar, dan lain-lain karena akan bermasalah pada saat penguploadan atau kirim data. Next. Jadi ini untuk sistem pelayanan K3. Yang pertama yaitu pendaftaran PJ K3 baru. Nah, ini kita bisa klik di lembaga K3. Next. Kemudian ada perpanjangan PJ K3. Next. Nah, kemudian ada permohonan pembinaan personil K3. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa kita akses di website teman K3. Next. Baik, mungkin itu aja dari kelompok KTLK 8. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.